Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Tabik pun. Halo Tribuners, bersama saya lagi Hanif Mustafa dalam acara Tindak, Tribun Kriminal dan juga Hukum. Seperti biasanya kita akan membahas hal yang hangat tengah dibicarakan. Apa itu? Sudah hadir di tengah kita dua narasumber, yaitu yang pertama itu Bapak Kasubdit Penmas Bithumas Polda Lampung, Bapak AKBP Zulman Topani. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Hanif. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Juga terhubung dengan kita yaitu pengamat publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bapak Dr. Dedi Hermawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat ya? Ini Alhamdulillah sehat. saya panggil Bapak atau Abang nih, biar enak nih. Yang sering manggil Abang biasanya. Siap, Bang, kalau gitu ya, saya panggil. Baik, kita Biar lanjutkan kelihatan dulu masih ya. muda. Iya, siap. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tribuners, selama berapa menit ke depan kita akan membahas pengamanan Pilkada serentak 2020 sekaligus penegakan protokol kesehatan. Nah, Tribuners, sudah kita ketahui bersama ya, Pilkada serentak itu dalam hitungan mundur tuh kurang 20 hari lagi. Nah, bagaimana kesiapan pengamanannya? Kita akan bertanya dulu kepada Bapak Zulman. Nah, Pak, pertama nih, bagaimana sih Pak kesiapan Polda Lampung Pak jelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti Pak? Bisa dijelaskan Pak, silakan. Baik, Mas Hanif. Terima kasih, Mas Hanif. Tribuners yang berbahagia, yang saya hormati narasumber kita. Alhamdulillah, hari ini kita ada narasumber, yaitu Bapak Dr. Dedi Hermawan, SOS MSI, pengamat publik dari Unilah. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Pak Zulman. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak sampai 1 bulan lagi, ya sekitar 20 hari lagi ya. Iya, 20 hari lagi Pak. 20 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pilkada serentak untuk di Provinsi Lampung sendiri. Kita ada 8 kabupaten dan kota. Polda Lampung sampai dengan saat ini kita sudah mempersiapkan baik itu personil maupun kelengkapan yang lainnya dalam rangka pengamanan Pilkada serentak yang nanti akan kita laksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Saat ini Polda Lampung melaksanakan operasi Mantap Praja Krakatau 2020. Nah, operasi ini sasaran utamanya adalah itu pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2020. Ini sudah kita mulai dari tanggal 3 September 2020, Mas Adi. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan kegiatan operasi Mantap Praja ini, Polda Lampung juga sudah melaksanakan berbagai macam operasi dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan kondusif menjelang Pilkada. Ada operasi Antik, ada operasi Amanusa 2. Amanusa 2 sampai saat ini kita masih laksanakan. Ini operasi yang bertujuan untuk pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19. Nah, jadi Polda Lampung dan jajaran melaksanakan juga operasi Amanusa 2 yang sasarannya yaitu penertiban protokol kesehatan COVID-19 menjelang pelaksanaan kegiatan Pilkada serentak ini. Nah, kemudian Polda Lampung juga sudah menyiapkan personil dalam rangka pengamanan Pilkada untuk tanggal 9 nanti. Baik itu pengamanan di TPS maupun personil yang memang kita siapkan untuk standby sewaktu-waktu bisa kita geser apabila ada hal-hal yang memang diperlukan. Untuk Polri sendiri, kita menyiapkan ada 6.120 personil. Kemudian kita juga dibantu dari rekan-rekan TNI, itu ada 601 personil. Nah, kemudian untuk pengamanan di TPS juga, kita dibantu juga dari Linmas. Jadi ada Linmas, ini lebih kurang 21.350 personil Linmas. Mungkin itu sebenarnya. Oh, gitu ya. Mungkin ada penambahan atau tidak Pak? Atau memang tetap seperti itu, maksudnya untuk personil? Baik, jadi untuk personil ini sudah kita menyesuaikan, jadi kita menyesuaikan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU. Karena memang untuk tahun-tahun dulu, pemilu sebelum sekarang, kita di TPS itu
rata-rata mata pilihnya lebih kurang 800. Nah, tapi karena ini suasana kondisi pandemi, jadi di TPS itu penyelenggara pemilu yaitu KPU sudah menetapkan itu rata-rata 500, 400 sampai 500 pemilih. Nah, jadi memang dari tahun dulu, pemilu-pemilu tahun dulu untuk TPS ini bertambah. Jadi untuk sekarang jumlah TPS yang ada di 8 kabupaten kota itu lebih kurang 10.675 TPS. Nah, kemudian untuk Polri sendiri ini sudah intinya memetakan baik ini TPS yang aman, kemudian ada juga TPS yang rawan, kemudian ada juga TPS yang sangat rawan, dan ada juga TPS khusus. Nah, itu. Baik, kita beralih sebentar dengan Bang Deddy ya. Ya, Bang. Izin, Bang. Ya. Kan kita ketahui bersama ya, Bang ya. Saat ini sedang ada pandemi Covid. Bahkan tahapan pilkada ini sempat mundur karena adanya pandemi ini, dan ternyata pemerintah akan memaksakan ya pemilihan kepala daerah ini. Mungkin dari kita ada hal yang perlu diperhatikan nggak, Bang? Mulai dari hari ini sampai pencoblosan nanti. Ya, terima kasih Mas Hanif yang Siap, Bang. saya hormati Pak Julman dari Polda Lampung, dari Polda Lampung, berkaitan dengan tema diskusi siang hari ini, khusus mengenai pilkada yang merupakan satu agenda yang konstitusional dan juga secara urgensi, sebenarnya salah satu hal yang penting terkait dengan kepemimpinan dan juga masa depan 5 tahun ke depan bagi daerah, bagi masyarakat ya, karena kepemimpinan ini salah satu variabel untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pilkada ini tentu bagaimana bisa dilaksanakan secara sukses ya, berjalan dengan baik dan menghasilkan apa yang menjadi substansi dari pesta demokrasi ini, pilkada ini. Nah, hanya saja memang di luar dugaan ya, kita mengalami satu cobaan yang besar ya, secara global, nasional dan juga daerah, adanya bencana COVID-19 ini, sehingga kemudian terdampak juga terhadap aspek politik, sehingga terjadi tarik ulur soal pelaksanaan pilkada ini, karena dikhawatirkan akan terjadi klaster baru dari jalur politik ini. Oleh karena itu memang kita berharap tentu pilkada ini bisa sukses dari sisi partisipasi ya. Tapi ini juga menjadi mengkhawatirkan ya, partisipasi di tengah pandemi COVID ini juga diprediksi juga akan turun ya. Kemudian kita berharap pilkada ini juga tanpa money politik ya, tanpa ujaran kebencian, suasana aman kondusif, dan tantangan yang terbesar ini adalah bagaimana protokol kesehatan ini bisa ditegakkan sehingga tidak ada potensi atau jalur terjadinya penyebaran baru di klaster pilkada ini. Nah, untuk itu ini menjadi ujian berat bagi kita semua, ya, bagi KPU, Bawaslu, para penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat terutama, bagaimana menjaga agar pilkada ini betul-betul bebas dari penyebaran COVID-19. Dan ini memang pertaruhan semua pihak, terutama pemerintah yang memang begitu kekeh ya untuk bertahan agar pilkada ini tetap dilaksanakan di 2020, walaupun sejumlah pihak yang sudah meminta ya untuk dilakukan penundaan, tapi pemerintah tetap bersikap menjaga komitmen untuk tetap di Desember 2020. Dan oleh karena itu ini pertaruhan besar. Kalau kemudian nanti di pilkada serentak itu terjadi klaster baru, wah ini akan semakin menggerus ya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, oleh karena itu memang tantangan terberat sekarang ini adalah selain sukses dari segi
pelaksanaan pesta demokrasi adalah menjaga agar tidak terjadi klaster penyebaran COVID-19 ini di pilkada serentak. Nah, tantangannya sekali lagi adalah penegakan protokol ini yang betul-betul harus dipastikan seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan protokol itu. Sekarang memang sudah banyak kritik-kritik ya dari ini, karena sisa tahapan berikutnya ini kan kampanye bentar lagi selesai. Iya, Bang. Kemudian tahapan berikutnya adalah masa tenang. Masa tenang ini juga menjadi salah satu tahapan yang diperhatikan oleh banyak pihak karena khawatir terjadi dugaan money politik, ya kan, kampanye terselubung karena biasanya tahap ini tahap-tahap yang dimanfaatkan juga oleh para tim sukses untuk mensiasati agar bisa memanfaatkan situasi ini, dan ini akan menjadi rawan juga, rawan konflik terutama ya di tahapan masa tenang ini. Kemudian nanti tahapan berikutnya adalah pencoblosan. Oh, gitu, Bang. Nah, itu juga harus jadi tantangan juga untuk menegakkan protokol kesehatan itu. Mungkin itu, Bang, ya. Nah, Ya. Kalau potensi kerumunan sendiri, Bang, mungkin di dalam masa-masa seperti ini mungkin ada tidak, Bang? Ya, potensi kerumunan itu selalu terbuka ya, karena ya tinggal tingkatannya kan, ada kerumunan yang skalanya besar, ada yang mungkin middle, ada yang mungkin minor. Ya, tentu yang akan rumit itu pada saat kerumunan itu dalam skala yang besar. Ada titik-titik yang rawan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, misalnya pada saat pencoblosan misalnya. Itu kan pasti banyak warga yang juga ingin merasakan keramaian ya. Biasanya kan pesta demokrasi terutama pada saat pencoblosan itu ramai di TPS-TPS itu ya. Dia ingin menyaksikan langsung, ingin bertemu dengan para orang-orang yang ikut mencoblos pada hari itu, apalagi nanti pada saat perhitungan kemudian rekap itu rawan terjadi keramaian. Nah, disitulah yang menjadi tantangan bagi Bawaslu, bagi Satgas Covid ya, untuk ya pertama memetakan mana titik-titik yang potensial terjadi kerawanan yang itu harus diantisipasi, dicegah untuk tidak terjadi penyebaran COVID-19. Apalagi di beberapa kabupaten kan meningkat nih statusnya nih dari dari hijau jadi kuning, kuning jadi merah gitu. Nah, ini yang jadi PR serius. Karena kalau ini gagal, pertaruhannya besar ini, Mas. Karena pemerintah ini ngotot supaya pilkada 2020. Kalau sampai kemudian serentak ini menimbulkan klaster baru, saya ngeri ini dampaknya nanti ke politik dan sebagainya, ini yang jadi pertaruhan di sini ya. Kita semua termasuk penegak hukum bersama mengawal agar pilkada yang di tengah badai COVID-19 ini bisa berjalan aman dan sehat. Karena hukum tertinggi katanya kan masyarakat ini yang paling utama gitu kan, hukum. Siap. Gitu, Bang, ya. Baik, Ya. kita sebentar beralih ke Pak Zulman. Pak, menyambung dari yang disampaikan oleh Bang Deddy tadi ya, Bang, ya. Bagaimana sih, Pak, strategi Polda Lampung ya agar pesta demokrasi ini nggak ada kerumasnya, nggak bisa menjadi klaster lah, nggak bisa menjadi klaster baru gitu. Kerumunan akhirnya menghasilkan klaster-klaster baru, khususnya klaster demokrasi ini, pesta demokrasi ini. Mas Hanif, memang tantangan terbesar kita saat ini pada saat pilkada, yang pertama ya keamanan. Nah, kemudian kita menambah satu tantangan lagi. Iya, gimana, Pak? Tantangannya yaitu di masa pandemi COVID-19. Nah, Polda Lampung sendiri kita dari awal sudah melaksanakan kegiatan cipta kondisi dalam rangka bagaimana kita mengedukasi, menghimbau masyarakat untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini kita lakukan, yaitu kita ada kegiatan tadi sudah saya sampaikan, yaitu operasi Amansa 2. Nah, ini sudah 6 bulan berjalan operasi sampai dengan bulan
setiap hari seluruh jajaran Polres dan Polda melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, yang pertama kita preemptif. Preemptif ini kita melakukan edukasi, himbauan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita. Nah, kemudian kita juga melakukan kegiatan preventif. Nah, ini seperti kita memasang-masang spanduk, banner, kemudian kita melakukan pengaturan pada saat-saat kita mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian kita saat ini sudah melakukan preventif. Mungkin masyarakat sudah banyak yang melihat bahwa kegiatan-kegiatan kita baik di pasar, di mal, kemudian kegiatan-kegiatan kita di tempat-tempat keramaian. Iya. Nah, ini kita melakukan kegiatan penindakan. Penindakan yang kita lakukan memang sampai saat ini kita masih melakukan penindakan-penindakan seperti sosial, ada yang membersihkan tempat-tempat umum, kemudian kita juga memberikan tindakan fisik seperti itu. Kemudian juga ada juga yang mengucapkan janji tidak akan memasuki atau tidak akan melanggar lagi. Dan juga ada yang menyanyikan Indonesia Raya, macam-macam yang memang kita lakukan. Nah, ini kita maksudkan tindakan-tindakan kita seperti ini agar masyarakat mengingatkan agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, kemudian kita juga Bapak Kapolri mengeluarkan juga maklumat Kapolri tentang pelaksanaan pilkada protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada. Nah, ini sudah kita sampaikan ke jajaran agar maklumat ini disebarkan, diberikan sehingga masyarakat tahu dan paham isi-isi dari maklumat tersebut. Nah, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan himbauan. Nah, ini mungkin masyarakat sudah melihat ada banner, ada spanduk yang kita lakukan, kita pasang agar masyarakat intinya mengingat bahwa kita saat ini sedang pandemi dan kita wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Mungkin itu. Nah, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Kalau untuk kesiapan pengamanan terhadap logistik seperti surat suara, bagaimana, Pak? Kesiapannya kita. Baik. Jadi untuk pengamanan sendiri, terutama logistik pemilu, Ya. saat ini sebagian daerah sudah ada yang masuk, jadi sudah ada yang sudah datang. Nah, ini Bapak Kapolda sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran yang memang di tempatnya ada 8 kabupaten dan kota. Nah, ini untuk wajib intinya untuk mengamankan logistik pemilu. Nah, jadi berkoordinasi dengan pihak Bawaslu, KPU, nah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan logistik pemilu yang memang sudah sampai di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian nanti pada saat pendistribusian ini kita kawal. Nanti bersama Linmas kita akan mengawal pendistribusian di masing-masing kecamatan. Nah, kemudian dari kecamatan nanti akan didistribusikan lagi, diambil masing-masing ke desa. Nah, kemudian dari desa nanti baru nyebar ke masing-masing TPS. Nah, Pak, kalau penyelenggaraan pilkada ini kan wajib menerapkan protokol kesehatan seperti yang disebutkan Bang Deddy tadi. Nah, mungkin kalau penyesuaian Polda Lampung terhadap tugas ini bagaimana, Pak? Dalam saat pelaksanaan tanggal 9 nanti, Pak. Mungkin seperti apa gitu, Pak? Ya, baik Mas Andip. Ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Memang kemarin kami sudah intinya diberikan arahan dari pimpinan bahwa terutama untuk rekan-rekan yang nanti akan bertugas di TPS yang BKO Polda. Nah, jadi memang ada beberapa personil Polda Lampung yang di BKO-kan ke Polres jajaran yang kekurangan personil dalam rangka pengamanan PAM di TPS. Nah, kemarin kita sudah diarahkan bahwa anggota yang melaksanakan pengamanan di TPS ini intinya wajib memahami, mengetahui baik SOP pencoblosan di TPS,
kemudian perangkat-perangkat penyelenggara pemilu, TPS, KPPS, wajib ini mengetahui dan intinya kenal, bisa nanti kalaupun ada apa-apa karena pola pengamanan kita untuk saat ini, kita ada beberapa pola pengamanan yang kita lakukan, yaitu tergantung dari kerawanan. Pola aman itu kita melaksanakannya polanya 2-10-20. Nah, ini artinya 2 anggota Polri mengamankan 10 TPS dan 25. Jadi 2 anggota, 10 TPS, 25. Itu pola aman. Nah, kemudian untuk pola rawan itu kita mengamankannya hanya 2 anggota Polri, 4 TPS dan 8. Nah, kemudian ada lagi pola rawan, sangat rawan. Kalau sangat rawan ini kita masuk pola 212, 2 anggota Polri, 1 TPS dan 25. Nah, bagaimana kita menentukan pola-pola tersebut? Nah, ini kita lihat yang pertama, kita menentukannya yaitu dari biasanya jauhnya TPS 1 dengan TPS yang satunya. Kemudian tempat yang TPS ini intinya jauh dari keramaian, mungkin di bukit-bukit, di gunung-gunung, nah itu. Nah, kemudian anggota juga sudah dibekali dengan buku saku. Nah, jadi anggota kalaupun mungkin untuk melihat, membaca apa yang harus dilakukan, ada juga buku saku yang sudah dibekali untuk anggota Polri di lapangan. Termasuk APD juga, Pak? Jadi mungkin untuk APD tidak kayaknya, tapi gitu. mungkin hanya masker, pensil. Nah, ini ya anggota akan wajib itu, mungkin untuk masker wajib ya, untuk protokol kesehatannya. Gitu, kemudian kita sudah koordinasi juga dengan penyelenggara pemilu yang bahwa kegiatan-kegiatan nanti pada saat SPP 13-an di TPS itu sudah jelas, sehingga nanti masyarakat tidak usah ragu-ragu, karena di TPS itu sudah ada protokol kesehatan COVID-19. Ada yang mengecek suhu, ada yang seperti sekarang, kemudian nanti dikasih sarung tangan. Nah, kemudian pada saat mencelup pulsa itu tidak dicelupkan lagi, jadi pulsanya ditetes. Nah, kemudian masyarakat tidak diperbolehkan setelah nyoblos menunggu, jadi langsung disuruh pulang. Nah, inilah yang memang kita perlukan nanti koordinasi anggota pengamanan di TPS dengan pengamanan Limas, dengan TPS, nah, sehingga nanti dengan Panwas di TPS. Nah, jadi dia nanti berkolaborasi bersama-sama intinya untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada saat pelaksanaan. Gitu, Pak, ya. Nah, Pak, kalau seumpama nih, Pak, ya bukan seumpama ya pasti biasanya seperti itu. Jadi setelah pencoblosan di tahap akhir mungkin sekitar jam 12, jam 1. Iya, perhitungan. Jadi warga ini pasti nunggu. Nah, itu kita bagaimana, Pak, untuk penegakannya? Apakah mereka juga bakal kena sanksi semuanya memang memaksa tetap menunggu di situ perhitungan karena mereka mungkin ya nggak percaya lah, yang ini alasannya banyak lah gitu, Pak. Yang jelas mekanisme dari penyelenggara pemilu sudah. Jadi siapa-siapa yang memang nanti berhak untuk intinya menghadiri pada saat perhitungan itu sudah ada. Nah, kita juga dari Polda Lampung sudah menghimbau kepada seluruh Polres jajaran yang melaksanakan Pilkada 2020 ini. Nah, dari sekarang kita sudah mengedukasi, menghimbau masyarakat, baik itu tim sukses, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, nah agar mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita juga memberitahu bahwa kegiatan-kegiatan nanti pada saat pencoblosan tahap-tahapannya seperti apa. Ini yang memang kita berikan edukasi-edukasi kepada tim sukses maupun kepada tokoh masyarakat dan kepada masyarakat. Kita beralih sebentar ke Bang Dedi. Bang Dedi, izin, Bang. Jadi kan seperti yang tadi disampaikan kan bahwasanya kita juga nggak bisa memprediksi setelah mungkin pencoblosan, waktu perhitungan, masyarakat ini menunggu. Dan ini padahal udah dihimbau juga masyarakat itu, dan ini kasus ini juga sering terjadi di luar, bukan hanya di waktu nanti pencoblosan ya, mungkin kerumunan ini bakal terjadi.
Nah mungkin gimana sih Bang agar masyarakat tuh benar-benar bisa memedomani lah 3M ini, protokol kesehatan juga ini. Jadi gak cuman himbauan aja tapi cuma didengerin tapi ternyata tetap aja ngumpul warga ini. Ini mungkin dari kita sendiri bagaimana Bang? Iya, kita ini sebenarnya masyarakat ini sudah tersosialisasi soal 3M ini. Karena ini kan sudah dari awal tahun lah ya, dari sejak bencana COVID ini mulai, 8 rumus bulan. 3, ya 8 bulan itu, rumus 3M itu sudah tersosialisasi dari lapisan atas sampai bawah ya. Kalau kita pergi ke desa-desa, ke kabupaten, ke pasar-pasar, itu sebenarnya sudah tersosialisasi sampai situ. Ya, tapi kemudian kan terjadi pelonggaran. Ya. Pelonggaran ini kemudian karena seiring waktu, kemudian ada new normal, kemudian berbagai faktor yang menyebabkan akhirnya masyarakat sendiri mengendor juga terhadap disiplin itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah yang statusnya itu sudah kuning dan merah, itu harus kerja keras lagi ya. Kerja keras untuk mengingatkan kembali dan mendisiplinkan kembali masyarakat. Nah, ini memang bukan pekerjaan yang mudah karena sekarang juga kita bisa lihat hampir di berbagai tempat ya di masyarakat itu longgarnya itu memang betul-betul longgar ya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Oleh karena itu di dalam konteks pilkada ini berbagai pihak yang terlibat secara langsung ya mengawal pelaksanaan pilkada, dari pihak-pihak di bidang penyelenggara pemilu, pilkada, aparat penegak hukum, Satgas Covid gitu ya, pemerintah setempat sampai level paling bawah itu betul-betul harus intensif ya melakukan koordinasi, melakukan komunikasi, bila perlu simulasi-simulasi ya, pencegahan gitu ya, mengingatkan terus-menerus agar momen pilkada serentak ini benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Sepertinya ini yang harus jadi konsentrasi ya dari semua pihak untuk mengawal ini. Karena pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa indikator keberhasilan pilkada serentak ini ada dua, satu tingkat partisipasi dan yang kedua adalah masyarakat yang aman dan sehat dari penyebaran COVID-19. Apalagi baru-baru ini secara nasional ya terjadi situasi yang memanas akibat kerumunan ya, ketidakdisiplinan. Nah, ini sepertinya menjadi perhatian yang sangat serius. Dan ini harus juga punya frekuensi yang sama di daerah, terutama dalam pilkada serentak ini. Jadi saya tidak tahu ya apakah di Bandar Lampung misalnya itu ada pergerakan dari pemerintah yang terus-menerus di tingkat kelurahan itu melakukan himbauan untuk penegakan protokol COVID-19. Nah, apakah di daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama? Kita ini sering dikenal gini, Pak Julman dan Mas Hanif, sering temporer ya. Jadi ketika ada kasus nasional ini meledak, kemudian ada tindakan tegas dari misalnya dari Kapolri terhadap beberapa Kapolda, ini semua kemudian begitu antusias ya untuk menegakkan disiplin protokol ini, tapi nanti selang berapa waktu nanti kendor lagi gitu. Ini gejala ya umum yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang kira bagaimana di pilkada nanti mulai dari tahapan sekarang sampai 9 Desember sampai perhitungan dan sebagainya, semua menegakkan disiplin ya, mulai dari penyelenggara kemudian masyarakatnya. Nah, ini yang edukasi, sosialisasi, kemudian himbauan itu kayaknya harus terus-menerus dilakukan. Karena kita ini tidak tahu kapan berakhirnya ini. Jadi bagaimana mulai kedisiplinan ini menjadi satu budaya yang
yang langgeng, yang terus-menerus ada atau tidak ada pilkada, itu menjadi satu budaya. Nah, jadi saya betul-betul menyarankan khusus dalam pilkada ini ya KPU, Bawaslu, Satgas, penegak hukum itu intensif ya, dari waktu ke waktu terus hadir di tengah masyarakat untuk betul-betul memastikan bahwa protokol ini benar-benar tegak. Ya kan kita tahu semua ya virus ini kan nggak ketahuan, ya kan. Nanti itu misalnya di dalam penyebaran logistik tuh itu betul-betul harus Iya. dipastikan bahwa itu steril, kertas suara, ya kan, masyarakat yang hadir, gitu kan. Nah itu betul-betul detail ya, dikontrol, dimonitor, ditegakkan disiplin itu. Sekali jebol, udah itu dampaknya meluas karena kita tidak melihat yang namanya virus ini. Nah itu saran saya untuk semua pihak agak konsentrasi lebih tinggi menjelang pencoblosan pada Desember 2020 ini. Nah, izin Pak, tadi seperti yang disampaikan Pak, mungkin bisa menanggapi Pak, kan kasus paslon meledak, terus apa namanya ada himbauan-himbauan terus, tapi ternyata setelah itu kendor lagi Pak. Seperti apa Pak? Baik Mas Hanif, Iya. terima kasih Bang Dedi ini. Memang kami Polda Lampung dan jajaran sudah lebih kurang 6 bulan ini kita memang melaksanakan ada kegiatan operasi Amanusa 2. Nah, ini sasaran utamanya pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19. Nah, memang dari hasil evaluasi kita di lapangan, sebetulnya masyarakat ini sudah hampir 98% ini sudah mematuhi. Intinya sudah menggunakan masker semua. Nah, cuman memang sebagian kecil yang memang sudah membawa masker tapi penggunaannya yang tidak sesuai. Kadang pada saat dia makan, kemudian dia selesai makan dia lupa menggunakan masker lagi. Nah, itu yang sering kita temui di pasar-pasar, di mal, kemudian di tempat-tempat keramaian. Nah, kemudian memang salah satunya lagi berkerumun. Nah, ini kadang berkumpul 5 orang, 6 orang, ngobrol berdekatan. Nah, inilah yang memang kita dari Polda Lampung dan jajaran ini kita melaksanakan setiap hari. Jadi setiap hari kita sudah ada jadwal perkiraan intelijen kita, rencana kegiatan setiap hari. Nah, ini kita tentukan dari hasil dari penyebaran COVID-19 terutama yang di Provinsi Lampung. Nah, jadi kayak hari ini kita di Pasar Kangkung kemarin. Nah, itu. Jadi kita tahu bahwa dari intelijen perkiraannya bahwa penyebarannya arahnya ke mana. Nah, di sana kita melakukan kegiatan-kegiatan tadi preventif dan represif. Nah, kemudian untuk menjelang pilkada ini, kita juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu. Nah, kita juga melakukan himbauan. Intinya kita berkoordinasi juga kepada tim-tim sukses yang memang sudah ditunjuk dari masing-masing paslon. Nah, kita himbau agar masanya dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti kita saat ini masa-masa kampanye, nah, kita bersyukur alhamdulillah semua tim sukses dari masing-masing paslon di 8 kabupaten ini intinya sampai saat ini masih tetap intinya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan pemilu. Kita balik lagi ke Bang Dedi. Bang, kan ini lagi ramai ini Bang di Jakarta ini Bang. Sampai grup dilakukan apa namanya gubernur dilakukan pemeriksaan, terus 2 Kapolda itu dimutasi karena dianggap lalai ya tentang protokol kesehatan. Nah, mungkin tanggapan kita seperti apa sih Bang terkait fenomena tersebut yang lagi hangat dibincangkan? Ya, persoalannya bahwa masalah penanganan COVID-19, ya, konteks COVID-19 ini, dia tidak berdiri sendiri, dia berhimpit dengan masalah politik. Dan ini masalah pembelahan politik ini memang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih belum berhasil diredam, belum bisa diminimalisir, sehingga setiap peristiwa apapun itu selalu berhadap-hadapan antara
pemerintah dan juga oposisi, katakanlah begitu. Itu yang terus mewarnai jagat politik hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Ditambah lagi ada eh, wabah pandemi ini yang kemudian dijadikan, ya, sebagian pihak ada yang menilai ini dijadikan alat untuk saling menyerang satu dengan yang lain, sehingga ini kemudian menjadi gaduh. Saya setuju dengan banyak pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita bicara soal kerumunan massa, bicara soal pelanggaran, ya, protokol kesehatan, itu terjadi hampir di berbagai tempat. Ya, kenapa ini terjadi? Ya, kita sangat maklum karena kapasitas negara dengan instrumen yang ada memang tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita serahkan sepenuhnya pada pemerintah, dalam hari ini adalah Satgas Covid maupun aparat penegak hukum, pemerintah itu masih juga belum bisa maksimal untuk bisa mengontrol masyarakat secara ketat. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan kesadaran masyarakat, kedisiplinan masyarakat juga masih rendah. Jadi kita lihat keterbatasan kapasitas negara dan juga kondisi masyarakat yang memang dari sisi disiplin kurang bagus, dia menjadi realitas pada hari ini. Dan kemudian yang kita bisa lihat akhirnya di mana-mana terjadi pelanggaran, ya. Nah, kemudian ini bersatu pula dengan persoalan politik gitu. Ini yang kemudian membuat menjadi suasana menjadi memanas. Ya, kalau kemudian pemerintah dituntut untuk menegakkan setegak-tegaknya, saya juga kadang ragu. Ya, kalau kemudian semua masyarakat mau diberi sanksi, diberi hukuman, atau dipenjara misalnya, kan penuh juga itu penjara. Kemudian kalau semua mau dikasih sanksi, bayar denda misalnya, seluruh masyarakat di Indonesia, pada saat yang bersamaan masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi, krisis pendapatan, pekerjaan, yang banyak yang di PHK dan sebagainya. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, ya, para elit politik itu bisa membangun satu sikap kenegarawanan, ini berbahaya, bisa terjadi kekacauan sosial di bawah. Makanya kita sangat berharap, ya, di semua pihak, ya, itu betul-betul menanggalkan dulu persoalan pertikaian politik, semua bisa konsentrasi pada persoalan keselamatan masyarakat Indonesia. Ya, ini yang harus jadi mindset elit politik, ya, pemerintah sampai pusat, ya, daerah, kabupaten, semua harus konsentrasi ke sana. Ini yang menjadi tantangan. Jadi gaduhnya itu ya karena ada variabel politik itu, Mas Hanif. Ya, jadi ya pemerintah menggunakan itu untuk melakukan tindakan terhadap lawan politiknya, kemudian lawan politiknya juga mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran di berbagai tempat, sehingga muncul protes. Kenapa di Solo aja terjadi kerumunan, kok gubernur yang nggak dipanggil misalnya, di Jawa Barat, mungkin lagi di daerah lain gitu. Ini akhirnya udah tambah campur aduk gitu. Nah, disinilah yang kita berharap, ya, semua bisa kembali fokus pada bagaimana menyelamatkan manusia, masyarakat Indonesia, apalagi ini dalam menjelang pilkada ini. Jadi konsentrasi di situ. Jadi gimana bisa pilkada ini aman, sehat, dan menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat sendiri. Oke, siap Bang. Kita beralih sebentar Bang ya dengan Pak Zulman ya. Pak, kan pasca rame itu Bang, yang di Jakarta juga, Mabes Polri itu mengeluarkan surat telegram ya Pak. Ya, Pak, tanggal 16 November kemarin yang ditandatangani oleh Kabareskim Komjen Listio Sigit Prabowo. Nah, kalau tanggapan kita sendiri bagaimana dari Polda Pak, atas surat tersebut? Baik Mas Hanif. Jadi Polda sendiri kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan dari atasan. Jadi ya kita tetap melakukan tindakan-tindakan tegas dan terukur. Baik itu masalah protokol kesehatan COVID-19
maupun masalah-masalah tindakan hukum lainnya. Iya sih. Oh seperti Pak. Nah Pak, kan juga rame ini Pak. Kemarin itu semalam itu berita itu kayaknya mondar-mandir terus. Jadi Kapolda Lampung itu menyatakan bahwasanya bakal menilai Pak dan mengevaluasi dan mengancam mencopot jabatan jajaran Kapolresta dan kalau dinilai gagal dalam menegakkan protokol kesehatan COVID. Nah ini wacana atau memang tegas Pak dilaksanakan Pak? Izin Pak, mohon maaf. Jadi sebetulnya bukan yang baru-baru ini. Iya siap. Dari awal COVID, Bapak Kapolda sudah menyatakan dia akan menilai kinerja daripada baik itu tingkat Polres, Polsek, dan apabila memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai, tahapan-tahapan daripada pelaksanaan pengamanan, mungkin tahapan-tahapan daripada pengamanan kegiatan. Nah ini tetap ada sanksi dari beliau. Oh gitu. Nah seperti yang kita lihat di kemarin di mana di Jakarta ya. Nah, Kapolres juga itu. Jadi dari tingkat atas sampai bawah ya mungkin dari penilaian ada hal-hal yang memang tidak terlaksana pada saat pengamanan tersebut. Oh gitu Pak. Baik. Baik Pak, ini sepertinya kita sudah di penghujung acara, maka kita terakhir untuk Pak Dedi ya. Mas Dedi, Bang. Ya. Izin Bang. Jadi mencopot jabatan itu sudah pantas nggak sih Bang sebagai dikatakan sebagai sanksi tertinggi mungkin ada indikator nggak penilaian keberhasilan dalam penegakan protokol kesehatan juga ya? Izin Bang. Saya ini ingin memberikan penilaian sebenarnya berbasis pada data ya. Iya siap. Tapi kan pihak kepolisian tentu tidak akan memberikan secara detail ya. Iya siap. Dasar-dasar untuk melakukan tindakan tegas itu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang tersampaikan di media massa, bahwa itu kaitannya dengan peristiwa di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan peristiwa terutama HRS ya, Soekarno-Hatta, kemudian peristiwa pernikahan anaknya HRS ya, dan kemudian dikaitkan dengan peningkatan kasus COVID ya positif gitu ya. Tentu sekali lagi saya hanya memberi catatan saja, jangan sampai tindakan tegas itu dalam tanda petik instan gitu ya, atau reaktif gitu ya, karena ada tekanan misalnya ya. Tentu kita berharap pihak kepolisian kan jargonnya adalah profesional gitu ya, berdiri di atas prinsip-prinsip hukum ya. Tentu kita berharap jauh dari intervensi politik gitu ya. Jadi memang keputusan itu murni karena penilaian kinerja gitu. Dan tentu ini akan menjadi penguat penilaian di masyarakat kalau tindakan ini juga berlaku di daerah-daerah lain gitu. Jadi masyarakat akhirnya akan memberi kepercayaan kepada Polri bahwa memang respon tindakan tegas itu betul-betul karena penilaian kinerja, bukan karena intervensi politik. Dan ini yang menjadi ujian juga bagi kepolisian yang ya mungkin menurut beberapa survei nih, mohon maaf Pak Julman, salah satu yang survei tentang tingkat kepercayaan ini memang yang banyak rendahnya ini di penegak hukum Pak Julman. Masyarakat tidak menilai itu. Tentu kita berharap ini bisa jadi catatan bahwa memang polisi di dalam menegakkan hukum itu ya tidak pandang bulu ya, berlaku sama ya, termasuk di internal juga bahwa tindakan tegas itu juga karena penilaian kinerja. Jadi itu mungkin tanggapan saya mengenai peristiwa di Jakarta itu, karena aroma politiknya sangat kuat sekali ya. Kalau walaupun pemerintah itu selalu mengucapkan ini murni tidak ada masalah politik, semuanya adalah penegakan hukum, yaitu kalau masyarakat awam ya mungkin dia paham, tapi bagi kelompok-kelompok kritis ya, kelas menengah kan dia tertawa aja begitu kan, karena semuanya sekarang ini bisa dilihat dengan gamblang ya. Di era transparansi seperti ini masyarakat bisa membandingkan ya
peristiwa-peristiwa di Jakarta, kenapa berbeda dengan di tempat yang lain, misalnya itu bisa dikomparasikan sehingga ya masyarakat yang kritis itu bisa menilai pemerintah ini benar-benar punya integritas tidak gitu kan, pemerintah ini betul-betul menjalankan konstitusi atau tidak gitu. Nah itu yang apa namanya yang menjadi catatan ya agar pemerintah ini benar-benar bekerja secara konstitusional dan juga bekerja berdasarkan aturan dan juga orientasinya pada pelayanan dan ya nilai-nilai keadilan lah, pelayanan masyarakat, nilai keadilan gitu Mas Hanif, Pak Julman. Ya. Bang, satu lagi Bang, untuk menutup Ya. perbincangan ini, mungkin ada masukan Bang untuk dalam penegakan protokol kesehatan Bang di hari H pencoblosan seperti apa gitu? Iya, ini nih nggak bisa diselesaikan secara parsial, tidak bisa diselesaikan secara menyerahkan pada pihak tertentu. Sekali lagi ini harus kolaborasi, harus sinergi, harus benar-benar konsentrasi tinggi. Dan ini tidak hanya pemerintah, juga harus masyarakat. Jadi elemen-elemen masyarakat itu sampai di tingkat bawah benar-benar harus punya semangat yang sama, spirit yang sama, gerakan yang sama. Karena kita menghadapi bencana yang luar biasa. Nggak bisa diselesaikan dengan kerja-kerja yang biasa. Tetapi ujiannya selalu saja indah di tataran elit, indah di tataran atas gitu ya, secara regulasi, desain dan sebagainya. Tapi kelemahan bangsa ini adalah pada tataran implementasi. Implementasinya itu banyak bolong-bolongnya. Ya, ini yang jadi PR. Nah, kita berharap di case ya kata anak case pilkada serentak ini kita bisa menjawab bahwa kita mampu melakukan sebuah kerjasama yang luar biasa antara KPU Bawaslu, ID, ya Satgas Covid, ya Pol PP, ya pemerintah daerah dan juga kepolisian untuk bisa membuktikan bahwa pilkada serentak 2020 di Provinsi Lampung khususnya itu bisa steril dan bebas dari COVID-19. Itu harus jadi mindset ya seluruh para pihak yang akan mengawal pilkada itu. Itu jadi mindset, jadi komitmen dan juga dijewantahkan di dalam aksi nyata di bawah. Ini teorinya begitu, ya konsepnya begitu. Dan tantangannya adalah bagaimana di lapangan juga bisa dilakukan hal seperti itu. Oh seperti itu Bang ya. Ya. Cukup Bang, baik kita Oke, akhiri cukup. ya. Oke. Baik Tribuners, itulah perbincangan kita hari ini bersama Bang Dedi dan juga Bapak Zulman. Sampai ketemu pada tindak minggu depan. Ingat tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Dedi.